Kondisi cuaca yang masih cukup ekstrim akhir-akhir ini, berdampak pada harga cabai yang terpantau naik di kisaran Rp50.000–60.000 per 1 kilogramnya, di banyak daerah Pulau Jawa, sebagian daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Kemungkinan besar karena pasokan yang rendah akibat dari produksi yang menurun, akibat serangan patek, layu fusarium, layu bakteri, dan busuk batang. Apakah ini sudah termasuk untung besar atau tidak, tergantung bagaimana operasionalnya. Harga itu masih harus disesuaikan dengan operasional perawatan seperti pupuk, yang per karungnya kalau pakai non-subsidi saja sudah Rp900.000. Disesuaikan lagi, dengan harga obat semprot hama, juga upah pekerja yang tinggi. Belum lagi modal awal yang seharusnya kembali. Maka bagi beberapa petani, harga Rp50.000 per kilo saja merupakan harga stabil dan sesuai untuk biaya operasional, dan perawatan saat ini yang makin mahal. Juga untuk pengembalian modal awal. Kalau kita sebagai petani lihai dalam manajemen operasional ini, hasil dari panen cabai akan cukup menjanjikan. Bertani dengan mode hemat, meski harus banyak belajar dan lebih banyak ilmu yang harus dipelajari karena hasil dan prosesnya tidak instan. Untuk hasil yang lebih baik, apa yang enggak sih juragan? Malahan, dengan bertani kadang lebih menjanjikan ketimbang yang bekerja di belakang meja. Menekuni cabai juga bisa jadi PNS alias pegawai neng sawah, iya kan? PNS yang bisa jadi juragan besar. Pengetahuan tentang penanaman cabai dan tanaman lainnya selama ini diketahui secara otodidak. Paling-paling dari swasta yang memberi sosialisasi pelatihan, itu pun tidak mesti. Pengenalan bertani dengan mode hemat akan lebih mudah kalau ada penyuluh pertanian di tiap daerah yang merata dan aktif memberikan bantuan ilmu. Sekaligus sebenarnya, juga untuk mengatasi kelangkaan pupuk. Misalnya seperti aksi gercep dari Distan Pangan di Kabupaten Magelang bulan lalu, yang membantu petani dalam antisipasi cuaca. Terlepas dari itu, naiknya harga cabai ini sebenarnya belum cukup lama. Pada bulan Januari lalu harga rawit sempat pada angka yang membuat petani ketar-ketir. Di cuaca yang masih sering hujan, banyak kendala penyakit akibat jamur dan hama. Tapi, harga cabai belum kunjung naik. Baru beberapa minggu ini ada kenaikan signifikan, yang semoga masih bisa memberikan keuntungan yang sepadan untuk petani sampai Ramadan nanti. Jujur saja, bulan lalu banyak yang ketar-ketirkan, bisa panen atau tidak. Pada saat harga cabai masih terpuruk itu, tidak sedikit petani yang harus merelakan tanamannya untuk panen dini. Bayangkan saja, kalau 60% tanaman terkena layu dan membusuk. Daripada tidak ada hasil sama sekali, meskipun tidak bisa menutup biaya operasional, tetap diusahakan untuk panen dini. Disinilah pentingnya penyuluhan dari praktisi pertanian yang tepat, dan bisa memberikan solusi terbaik untuk petani kita, demi kesejahteraan. Karena setelah ditelisik lebih jauh, banyak juga faktor yang menyebabkan kegagalan, yang sebenarnya adalah hal yang lalai dari perhatian kita. Seperti pemberian air yang terlalu berlebihan, biasanya ini juga membuat tanaman mudah rontok. Atau karena faktor kebanyakan pupuk yang juga membuat hasil tanaman kurang optimal. Biasanya berdampak pada daun yang menguning, atau seperti terbakar. Belum lagi ada serangan patek, yang masih susah dikendalikan. Seperti yang dialami oleh petani di Jombang ini. Agar tak terlalu merugi, beliau menyiasati dengan penyemprotan rutin menggunakan pestisida 2 hari sekali. Meskipun tidak bisa mengatasi, setidaknya mengurangi serangan hama. Dengan penyemprotan 2 hari sekali saja sudah mengeluarkan biaya yang harus diperhitungkan. Itulah pentingnya melakukan perawatan dengan pengetahuan pertanian yang mumpuni bagi petani pemula. Mengenali lahan sendiri dan melakukan pencegahan penyakit sedari awal.
Meski harga jual merangkak naik, namun tanaman cabai milik petani masih harus dihadapkan dengan serangan hama penyakit akibat cuaca ekstrim. Agar serangan tidak meluas, dilakukan berbagai upaya seperti penyemprotan dan pemupukan rutin, 3 hari sekali. Disinilah yang membuat boros pengeluaran. Sementara petani harus memiliki uang tunai untuk modal usaha pada musim tanam selanjutnya. Kalau tidak diimbangi dengan harga yang bagus seperti saat ini, bagaimana menurut Juragan? Sementara itu, faktor sosial dan ekonomi sangat berpengaruh pada pendapatan petani cabai. Faktor sosial diantaranya adalah keaktifan mengikuti kegiatan penyuluh, pendidikan, penggunaan teknologi informasi, keaktifan mengikuti kegiatan kelompok tani, dan pengalaman bertani yang dimiliki. Sedangkan faktor ekonomi diantaranya penggunaan tenaga kerja dan produksi. Dua faktor tersebut perlu mendapat perhatian untuk mengatasi kesenjangan antara hasil potensial yang dapat dicapai dengan hasil nyata yang diperoleh petani. Maka dari itu, perlu belajar ilmu pertanian tentang bagaimana merawat tanaman kita dengan cara yang tepat, bukan dengan cara yang boros. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Kita perbaiki mulai sekarang dengan mempersiapkan segala sesuatunya dari awal, belajar ilmu pertanian lagi. Masih mending bisa mendapatkan hasil, walau tidak seberapa. Tidak seperti yang dialami saudara kita di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Akibat dari luapan Sungai Bengawan Solo, puluhan hektar lahan petani terendam. Sekitar 5 hektar yang sudah ditanami bibit cabai. Tentu ini merupakan kerugian besar. Apalagi, untuk 1 hektar saja modal tanamnya membutuhkan uang sekitar 25 juta rupiah. Ya, walau bagaimanapun, yang bisa kita lakukan hanya memperbaiki dan mengantisipasi kerugian sebelumnya. Siap-siap menjelang bulan Ramadan besok, semoga bisa mendapatkan hasil, seperti yang sudah direncanakan. Selalu bangga jadi petani, dan sampai jumpa lagi, pada kesempatan berikutnya.